Diduga karena kecanduan judi online, seorang ayah di Tangerang, Banten, pemirsa ini tega menjual anak kandungnya sendiri. Nyawa seorang polisi melayang di tangan sang istri akibat kecanduan judi online. Judi online itu taruhan uang asli lewat internet. Permainannya banyak, slot, togel, kartu, sampai taruhan bola. Aksesnya gampang, linknya nyebar di WhatsApp, Telegram, dan media sosial. Cukup klik, daftar, isi saldo, langsung bisa main. Kelihatannya seru, tapi sebenarnya ini ilegal dan dilarang di hukum Indonesia. Masalah judi online gak bisa dianggap remeh. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut perputaran uang di judi online atau judol mencapai 1.200 triliun rupiah di tahun 2025. Uang sebanyak itu bukan masuk ke negara, tapi ke bandar, bahkan ke luar negeri. Dan korbannya bukan cuma orang dewasa. Lebih dari 900.000 pelajar dan mahasiswa juga ikut terjerat judi online. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto mengatakan 4.000 anggota TNI terlibat judi online. Para anggota Seorang mahasiswa di Goa, Sulawesi Selatan mencuri motor temannya. Pelaku diduga nekat mencuri motor lantaran kecanduan judi online. Seorang pemuda merampok minimarket di Kuburaya, Kalimantan Barat. Ia nekat merampok akibat terlilit utang jutaan rupiah karena kecanduan judi slot. Seorang sopir truk nekat mengakhiri hidupnya hanya karena kalah bermain judi online. Kita udah wawancara sama salah satu korban judi online. Dan ini hasil dari wawancara kita. Gua salah satu dari korban judi online. Gua banyak kehilangan dari judi online, termasuk dari harta serta keluarga. Gua ngabisin duit di judi online itu berkisar sampai 150 jutaan. Awalnya gue kira judi online tempat untuk memperkaya, namun nyatanya gue salah. Gue malah habis-habisan duit gue terkuras di sana. Gue sampai jual mobil karena saking gilanya gue terhadap judi online. Awal kenal judi online itu dari biasa sih, dari iklan-iklan. Kan biasa itu dari FYP atau reels IG kan kadang lewat. Nah, gue di situ tertarik kan, gue nyoba main dan gue juga dapat link dari temen gue. Itu awal mula gue kenal sama situs judi online. Yang pertama kali gue rasain itu penasaran. Awal mulanya adalah sebuah penasaran. Karena penasaran itu membuat kita, adrenalin kita tuh terpacu lah. Seakan-akan kita tuh pengen main dan terus main. Masalah efek sih bener-bener sangat berdampak ya, terutama keluarga. Gue dijauhin keluarga sekarang karena gue nggak sengaja ngejual mobilnya hanya karena sebuah judi online, hanya karena sebuah situs. Gue jauh dari teman-teman gue jauh dari Tuhan gue. Pokoknya benar-benar berdampak buat kehidupan gue sekarang ini. Gue benar-benar sendirilah karena dari judi online tersebut. Pesan gue buat lu semua ya, atau buat lu yang masih main atau yang masih penasaran, jangan dah lu coba-coba deketin judi online biar lu nggak ngalamin hal yang sama kayak gue. Gue sebagai manusia biasa hanya bisa mengingatkan. Jadi buat lu semua, lu mending stop. Yang masih main lu mending stop. Dan buat lu yang penasaran, jangan lu ikutin adrenalin lu. Kalau lu ngomong kehilangan harta lu, kalau lu ngomong kehilangan ya masa-masa sama teman-teman lu, sama keluarga lu, jangan dah lu cobain. Itu benar-benar bakal ngefek banget buat kehidupan lu. Lu nggak bakalan kaya dari judi online. Lu cuma memperkaya admin, bandar. Gue awalnya cuma bermain, cuma main-main, iseng. Tapi lama-lama gue penasaran.
Terus kepikiran, bisa nggak ya gue cari cuan dari sini? Gue cari tahu sendiri dari celah. Akhirnya gue dapat akses dari Telegram. Gue ditawarin buat jadi admin judi online dan gue masuk. Awal-awal rasanya ya seru, ada kepuasan aneh. Dulu gue yang dibodohin, sekarang gue yang ngebodohin orang. Tapi makin lama gue sadar ini gak benar. Ini bukan cuma soal uang, ini soal merusak hidup orang pelan-pelan. Dan gue ikut andil di situ. Jadi kalau lo sekarang lagi main atau baru mau coba-coba, tolong stop. Beneran, judi online itu udah disetting, ada algoritmanya. Lo menang bukan karena lo pinter, tapi karena lo lagi dipancing supaya lo terus-terusan ngeluarin duit sampai lo kehabisan segalanya. Dan saat lo sadar, udah terlambat. Judi online itu bukan cuma masalah moral, tapi juga pidana. Pasal 303 KUHP bisa ngasih hukuman sampai 10 tahun penjara buat pelaku judi. Kalau lo nyebar link, promosiin, atau jadi admin, lo bisa dijerat pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Hukumannya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Presiden tadi kembali membahas mengenai perkembangan penanganan judi online, dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan, kemungkinan bentuknya PP, yang memang mengatur lebih tegas lagi mengenai upaya kita melawan judi online. Jaringan yang terlibat di dalam judi online, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas. Bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Tapi sekeras apapun aparat bergerak, akar masalahnya nggak cuma soal hukum. Judi online itu juga nyerang dari sisi mental, bikin orang kecanduan, nggak bisa lepas, dan makin hari makin dalam. Dari sisi psikologi, ada penjelasan kenapa banyak orang terjebak dan sulit keluar. Kalau misalkan dari sisi psikologinya, kenapa sih Kak, kayak seseorang tuh bisa kecanduan judi online? Kenapa orang itu bisa kecanduan judi online? Iya. Karena ada efek, kalau kita bilang kecandu, atau ada dopamin di dalam diri dia. Jadi suatu hal yang menurut dia itu suatu hal yang menyenangkan, suatu hal yang menyenangkan dengan cara mudah didapatnya, sehingga dia mau nagih, jadi ketagihan. Karena dia sudah punya efek candu, dengan cara apapun, gimana caranya aku bisa main itu lagi dan menang lagi, Menghalalkan segala cara. yes, gitu. Karena sudah pernah menang dan dia merasa bahwa mungkin aku bisa menang nih, jadi dia melakukan segala cara untuk dia bisa menang lagi. Kayak gitu. Ada nggak sih kayak dampak dari psikologis yang biasa muncul dari kebiasaan judi online ini? Kontrol akan hilang. Kehilangan kontrol? Iya, kehilangan kontrol. Dia bisa melakukan, makanya aku bilang tadi, dia tuh sama aja kayak pecandu narkoba. Kalau pecandu, maksudnya kalau jadi dia melakukan segala cara, gimana dia caranya mendapatkan itu, makanya dia hilang kontrol kan. Jadi bisa efeknya dia bisa mencuri, dia bisa menghalalkan segala cara, kayak gitu. Jadi itu efeknya, dia hilang kendali di dalam diri dia. Iya, mungkin kalau punya pesan atau saran buat mahasiswa yang khususnya dan umumnya buat yang lain yang udah kecanduan atau yang lagi mau coba-coba? Coba-coba jangan di stop, karena aku yakin itu akan menjerumuskan kalian sendiri. Karena masa depan kalian itu masih sangat panjang, gitu ya. Masa depan kalian masih sangat panjang, apalagi di umur-umur
kalian yang sedang menikmati masa-masa kuliah, jadi jangan harap untuk coba, gitu ya, jangan harap untuk coba. Intinya kalau dari aku adalah ketika memutuskan sesuatu, itu adalah tanggung jawab yang harus kamu ambil. Itu kalian sudah punya tanggung jawab sendiri, sudah bisa memilih jalannya sendiri dan mempunyai resikonya sendiri. Jadi harus berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kayak gitu. Kalau yang sudah kalau yang sudah kejerumus gitu ya. Kalau sudah, yang pertama adalah sadar akan hal itu, suatu hal yang akan membuat kita tidak diterima di lingkungan manapun. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah kecanduan, orang tuh harus sadar dulu sebenarnya sih bahwa gue ada kecanduan nih judi online, tapi gue pengen berubah, gimana ya? Pengen lepas. Yes. Jadi sebenarnya kalau dia harus sadar dulu. Kalau orang yang belum sadar, dia emang akan hal kayak gitu, karena sebenarnya yang bisa buat dia sembuh itu adalah diri dia sendiri. Sebenarnya kayak gitu. Apa yang disampaikan tadi bukan sekedar teori. Dampak judi online itu nyata dan makin dekat sama kita. Karena itu, gue dan tim turun langsung ke lapangan buat buka mata dan ngasih suara ke mereka yang belum tahu bahayanya. Judi online juga gak bakal ngincer kalian doang, aparat-aparat pun juga ngincer. Kalian tahu yang ilmu poluan? Yang poluan membakar surga gara-gara judi online? Tahu? Itu gara-gara judi online juga. Bahkan aparat pun terkena judi online, yang seharusnya menegakkan keadilan dan seharusnya mengayomi penduduknya, dia malah justru terjadi judi online. Jadi kalau misalnya kayak gini ya, kita mau bantuin kabel dari Perubahan gak bakal pernah datang kalau lo sendiri gak pernah mau mulai. Judi online bukan sekadar hiburan, itu jebakan. Masih mau ambil resiko itu?